Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali pada hari ini kita berjumpa di dalam kisah-kisah Dhammapada. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah senantiasa sehat dan bahagia. Pada kali ini kita akan kembali mengulang Sabda Buddha dan merenungkan kisah-kisah Dhammapada pada bab 1, syair 19 dan 20. Oleh karena itu, sebelum kita mengulang, mari kita bersama-sama beranjali dan mengagungkan guru junjungan kita Sakyamuni Buddha. Terpujilah Sakyamuni Buddha, terpujilah Sakyamuni Buddha, terpujilah Sakyamuni Buddha. Kisah-kisah Dhammapada bab 1 syair 19 dan 20. Kisah dua orang sahabat. Ketika berdiam di Wihara Jetawana, Sang Buddha membabarkan syair ke-19 dan ke-20 dari Dhammapada ini yang merujuk kepada dua orang biku yang saling bersahabat. Suatu ketika, terdapat dua orang sahabat yang berasal dari keluarga terpandang, dua biku dari Sawati. Salah seorang dari mereka mempelajari Tipitaka dan sangat pandai dalam menguraikan dan membabarkan naskah-naskah suci. Dia mengajar 500 biku dan menjadi pembimbing bagi 18 kelompok biku. Biku lainnya berusaha keras, tekun dan rajin dalam praktek meditasi, sehingga ia mencapai tingkat kesucian arahat dengan pandangan sempurna. Pada suatu kesempatan, ketika biku kedua datang untuk memberikan penghormatan kepada Sang Buddha di Wihara Jetawana, kedua biku tersebut bertemu. Sang biku ahli Tipitaka tidak menyadari bahwa biku sahabatnya telah menjadi seorang arahat. Dia memandang rendah biku kedua itu dengan berpikir bahwa biku tua ini hanya mengetahui sedikit mengenai naskah-naskah suci. Bahkan tidak satupun dari 5 nikaya atau satupun dari 3 pitaka. Jadi dia berpikir akan mengajukan pertanyaan kepada sahabatnya sehingga dapat membuatnya malu. Sang Buddha mengetahui tentang niat tidak baik itu dan beliau juga mengetahui bahwa sebagai akibat dari perbuatan buruk terhadap muridnya yang telah mencapai arahat, biku yang masih dalam tahap pembelajaran itu akan terlahir kembali di alam kehidupan yang lebih rendah. Dengan dilandasi kasih sayang, Sang Buddha mengunjungi kedua biku tersebut untuk mencegah sang terpelajar bertanya kepada biku sahabatnya. Sang Buddha berdiri, Sang Buddha sendiri yang memberikan pertanyaan. Beliau bertanya perihal jana dan magga kepada ahli Tipitaka. Tetapi dia tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut karena dia tidak pernah mempraktekkan apa yang telah diperolehnya. Biku sahabatnya yang telah mempraktekkan Dhamma dan telah mencapai tingkat kesucian arahat dapat menjawab semua pertanyaan itu. Sang Buddha memuji biku yang telah mempraktekkan Dhamma, tetapi tidak satupun kata pujian yang diucapkan beliau untuk orang yang terpelajar. Murid-murid yang tinggal di sana tidak mengerti mengapa Sang Buddha memuji sang biku tua dan tidak memuji guru yang telah mengajari mereka. Karena itu, Sang Buddha menjelaskan permasalahannya kepada mereka. Pelajar yang banyak belajar tetapi tidak mempraktekannya
sesuai Dhamma adalah seperti seorang penggembala sapi yang menjaga sapi-sapinya untuk memperoleh upah. Sedangkan seseorang yang mempraktekkan sesuai Dhamma adalah seperti pemilik sapi-sapi tersebut yang menikmati 5 manfaat dari hasil pemeliharaan sapi, yakni susu, krim, mentega, keju, dan juga ghee. Jadi orang terpelajar hanya menikmati pelayanan yang diberikan oleh murid-muridnya, tetapi bukan manfaat dari magga pala. Biku lainnya meskipun hanya mengetahui sedikit dan hanya bisa sedikit dalam menguraikan naskah-naskah suci, telah memahami dengan jelas inti dari Dhamma dan telah mempraktekkannya dengan tekun dan penuh semangat. Adalah seorang anu Dhammacari yang telah menghancurkan nafsu indria, kebencian, dan ketidaktahuan. Pikirannya telah bebas sepenuhnya dari kekotoran batin dan dari semua ikatan terhadap dunia ini maupun pada yang selanjutnya. Ia benar-benar memperoleh manfaat dari magga pala. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair berikut. Meskipun ia telah membaca banyak kitab suci, namun tidak melaksanakan ajaran Sang Buddha, seperti gembala yang menghitung sapi orang lain, maka ia tidak mendapat manfaat hidup dalam persamuan para biku. Meskipun hanya membaca sedikit kitab suci, namun ia melaksanakan ajaran Dhamma dengan sungguh-sungguh, melenyapkan pandangan keliru, nafsu raga, dan kebencian, tidak melekat pada apapun dalam kehidupan ini maupun dalam kehidupan yang akan datang, maka ia akan mendapat manfaat dari kehidupan dalam persamuan para biku. Demikianlah Bapak Ibu, kisah Dhammapada bab 1 syair 19 dan 20, yaitu kisah 2 orang sahabat. Pada kisah ini Buddha membabarkan Dhamma yang begitu indah, Dhamma yang selayaknya kita renungkan dan kita praktekkan, bahwa walaupun kita sedikit mempelajari Dhamma, tetapi jikalau kita dapat mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan mendapatkan buah daripada pengetahuan atau buah daripada Dhamma itu sendiri, dan kita bisa merasakan intisari daripada Dhamma, sehingga kekotoran batin yang kita miliki dapat sedikit demi sedikit kita atasi dengan kita mempraktekkan Dhamma. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, mulailah kita bersama-sama bukan hanya mempelajari Dhamma saja, tetapi mulailah kita merenungkan dan mempraktekannya sedikit demi sedikit, sehingga Dhamma yang indah pada awal, indah pada pertengahan, dan indah pada akhirnya akan menjadi sesuatu Dhamma yang luar biasa, yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita bersama. Terima kasih atas kesempatan yang berharga ini. Oleh karena itu, mari segala kebahagiaan dan kebajikan yang telah kita lakukan, kita dedikasikan untuk semua makhluk. Mari kita bersama-sama kembali beranjali. Tadyata Om Gate Gate Para Sanggate Bodhiswaha. Tadyata Om Gate Gate Para Sanggate Bodhiswaha. Tadyata Om
gate-gate, para gate, para sanggate bodhiswaha. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.